Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan dari tema pengukuran kerja secara fisik, tugas kelompok, mata kuliah, analisa, perancangan kerja, dan ergonomi plus praktikum. Kami dari kelompok F, dari yang pertama Agung Gumelar, yang kedua Eko Prasetyanto, yang ketiga Muhammad Iqbal, dan keempat Riki Ardiansyah. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Erni Krisnaningsih, STMT. Kami dari Universitas Banten Jaya. Tujuan pengukuran kerja. Pertama, mengevaluasi prestasi kerja. Kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia. Keempat, menentukan harga atau biaya dari suatu produk. Kelima, membandingkan metode kerja. Keenam, mempermudah penjadwalan operasi. Ketujuh, membentuk insentif upah. Analisis metode. Analisis metode berfokus pada bagaimana tugas dicapai. Apakah mengendalikan mesin atau membuat atau merakit komponen? Bagaimana tugas dilakukan dalam membuat perbedaan dalam kinerja, keamanan, dan kualitas. Menggunakan pengetahuan dari ergonomi dan metode analisis, metode insinyur, dibebankan dengan memastikan bahwa standar kualitas dan kuantitas dicapai secara efisien dan aman. Metode teknik yang digunakan untuk menganalisis ialah gerakan individu atau materi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan diagram alir dan diagram proses dengan jumlah detail yang bervariasi. Kegiatan manusia dan mesin dan aktivitas kru. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan grafik aktivitas, juga dikenal sebagai grafik-grafik manusia, mesin, dan kru. Gerakan tubuh, terutama lengan dan tangan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan grafik micromotion. Metode pengukuran kerja. A. Metode pendekatan studi langsung. Di bawahnya ada time study dan sampling activity. Yang B. Metode pendekatan studi tidak langsung. Di bawahnya ada waktu sintesis, terus ada waktu gerakan yang ditentukan lebih dahulu, dan estimasi analisis. Time study atau telah waktu. Yang pertama, merupakan suatu teknik observasi langsung di mana para praktisi time study mengamati seorang pekerja, mencatat waktu dari apa yang sedang dikerjakan, dan menentukan nilai pekerjaan tersebut. Yang kedua, semua unsur atau faktor pekerjaan yang sedang dilaksanakan harus dinilai secara terpisah, kemudian diintegrasikan ke dalam angka penilaian tunggal. Perhitungan waktu standar, di mana waktu standar sama dengan waktu dasar ditambah waktu kelonggaran untuk istirahat, ditambah waktu kelonggaran gangguan, ditambah waktu kelonggaran proses. Cara lain, waktu standar sama dengan waktu normal dibagi waktu kelonggaran. Waktu normal sama dengan waktu siklus rata-rata dikali skala nilai. Waktu siklus rata-rata sama dengan waktu yang dicatat untuk melaksanakan elemen dibagi banyak siklus operasi. Waktu kelonggaran umumnya lebih besar dari 0 dengan lebih kecil dari 1.
Learning curve, kurva belajar. Pertama, kurva yang menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja seorang karyawan dengan produktivitas kerjanya. Yang kedua, biasanya seorang karyawan semakin berpengalaman akan dapat bekerja lebih efisien, kesalahan semakin sedikit, dan karyawan sudah tahu bagaimana cara bekerja agar lebih cepat dan mudah. Bahwasanya dari sini kita bisa lihat karyawan berpengalaman itu tidak akan banyak melakukan kesalahan dalam setiap tindakan maupun dalam pekerjaannya di bagian masing-masing. Sistem visual dapat mencakup grafik kontrol, static proses atau SPC, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat layanan, kinerja pengiriman, biaya, waktu siklus, dan variabel tradisional seperti kehadiran dan keterlambatan. Semua sistem visual harus fokus pada perbaikan karena kemajuan hampir selalu memiliki motivasi manfaat. Berbagai macam sinyal visual dan grafik merupakan alat yang sangat baik untuk komunikasi yang tidak hanya di kalangan orang-orang yang melakukan pekerjaan, tetapi juga di kalangan orang-orang mendukung manajemen, pengunjung, dan pemasok. Semua pemangku kepentingan ini merupakan umpan balik pada organisasi. Laporan manajemen. Jika pegangan hanya di tangan manajemen, sering tidak berguna dan mungkin kontraproduktif. Manajer harus berpikir dalam hal visual manajemen. Standar tenaga kerja. Pengertian dari standar tenaga kerja adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Setiap perusahaan memiliki standar tenaga kerja, meskipun mungkin berbeda dari yang ditetapkan melalui metode informal yang didirikan oleh para profesional. Hanya ketika standar tenaga kerja yang akurat, yang manajemen bisa mengetahui apa kebutuhan tenaga kerja perusahaan, biaya yang harus dan apa yang merupakan hari kerja yang adil. Bisa dilihat standar tenaga kerja ini sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja dimanapun setiap perusahaan pasti punya. Manajemen operasi yang efektif memerlukan standar Benar yang bahwa berarti menetapkan standar yang dapat membantu ketenagakerjaan perusahaan mewakili jumlah menentukan waktu hal rata-rata berikut. yang harus Pertama, diambil karyawan jumlah untuk tenaga melakukan kerja kegiatan pada setiap pekerjaan produk, tertentu di bawah kondisi kerja normal. kebutuhan Standar kerja diatur kepegawaian, dalam 4 cara. Yang lalu pertama, ketiga biaya pengalaman. dan waktu Yang kedua, perkiraan studi sebelum waktu. produksi, Yang ketiga, standar waktu keempat, yang telah ukuran ditentukan. kru Yang dan keempat, sampling keseimbangan pekerjaan. kerja, kelima, produksi yang Pengalaman masa diharapkan, lalu. Standar keenam, pekerja dapat dasar rencana diperkirakan insentif berdasarkan upah, pengalaman masa sedangkan lalu, nomor 7 efisiensi yaitu berapa karyawan jam dan pekerja yang dibutuhkan pengawasan. untuk melakukan suatu pekerjaan. Standar masa lalu mempunyai kelebihan karena secara relatif mudah dan murah untuk didapatkan. Standar masa lalu biasanya didapatkan dari kartu waktu produksi atau dari data produksi. Walaupun demikian, standar ini tidak objektif karena kita tidak mengetahui keakuratannya. Apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau yang buruk? Dan apakah yang tidak biasa terjadi sudah dimasukkan dalam perhitungan? Karena variabel ini tidak diketahui, penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Sebagai penggantinya, studi waktu, standar waktu yang ditentukan, dan pengambilan sampel kerja yang lebih dianjurkan. Studi waktu. Pengambilan waktu dengan menggunakan studi waktu pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1881. Metode ini masih menjadi metode yang paling banyak digunakan saat ini. Prosedur studi waktu menggunakan sampel kinerja seorang pekerja dan menggunakannya sebagai standar. Seorang yang terlatih dapat menerapkan standar dengan 8 langkah berikut. Yang pertama, definisikan pekerjaan yang akan diamati.
Yang kedua, bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat. Yang ketiga, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan. Yang keempat, hitung dan catat waktu elemen serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu siklus rata-rata waktu sinus pengamatan rata-rata sama dengan jumlah waktu yang dicatat untuk melaksanakan setiap elemen jumlah siklus pengamatan. Yang keenam, tentukan tingkat kinerja dan kemudian hitung waktu normal. Waktu normal, waktu siklus pengamatan rata-rata dikali faktor peringkat. Yang ketujuh, tambahkan waktu normal untuk setiap elemen untuk mendapatkan waktu normal total. Yang kedelapan, hitunglah waktu standar. Waktu standar sama dengan waktu normal total per 1 dikurang faktor kelonggaran. Standar waktu yang ditetapkan. Sebagai tambahan bagi pengalaman masa lalu dan studi waktu, standar produksi dapat ditetapkan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditentukan membagi pekerjaan manual menjadi elemen dasar yang kecil yang telah memiliki waktu tertentu. Untuk memperkirakan waktu untuk sebuah pekerjaan tertentu, faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan itu dijumlahkan. Untuk dapat mengembangkan sistem standar waktu yang telah ditentukan secara menyeluruh, perusahaan membutuhkan biaya yang besar. Sebagai akibatnya, sejumlah sistem bisa didapatkan secara komersil. Standar waktu yang telah ditentukan paling umum adalah metode pengukuran waktu. Pengambilan sampel. Metode keempat untuk menentukan standar produksi atau pekerja adalah pengambilan sampel kerja, yang dikembangkan di Inggris oleh L. Tippett di tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan presentasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaannya. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara beragam aktivitas. Jika sampel kerja yang dilakukan untuk menetapkan kelonggaran keterlambatan, metode ini sering disebut sebagai penelitian rasio keterlambatan atau ratio delay study. Prosedur pengambilan sampel kerja. Yang pertama, ambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter. Yang kedua, hitung ukur sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jadwal untuk mengamati pekerja waktu yang layak. Konsep angka acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Contohnya diambil angka acak dari tabel 08.10,20.25,45. Nilai ini dapat digunakan untuk membuat sebuah jadwal pengamatan pada pukul 10.10.10.10.10.225,10.245. 4. Lakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sebelumnya kami minta maaf apabila banyak kekurangannya. Kami akan perbaiki. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe agar menambah motivasi kita untuk memperbaiki dan mengembangkan untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.